أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita teruskan apa yang disampaikan oleh Nabi waktu Futuh Makkah. Ada dua hadis di situ ya. Yang satu hadis itu merupakan ditujukan kepada orang yang sombong dan angkuh. Bunyi hadis itu, Al-kibriya'u izari, may yalbasu izari fannaru aulabih. Ini Bukhari ya. Sombong, kibriya, sombong, angkuh, itu pakaian saya. Kata Allah, barang siapa yang memakai pakaian saya, nerakalah lebih dahulu yang akan ditemuinya. Tidak kekal sebagai orang Islam, tentu tidak kekal. Tapi orang yang sombong, nerakalah lebih dahulu yang akan dijumpainya. Itu dikatakan Nabi waktu di Padang Arafat, setelah melihat ada di antara kaum muslimin itu yang sedang mendapat kedudukan yang baik, agak lain lenggangnya dilihat oleh Nabi. Kadang-kadang ada satu bahasa yang dipakai oleh Nabi yang hati-hati kita mengartikannya ya. Apa kata Nabi? Saya gembira waktu kalian melihat tempo dahulu dalam penderitaan. Tetapi setelah melihat kalian megah sekarang ini, timbullah rasa khawatir saya. Ini sebetulnya mengenai keimanan yang dimaksud oleh Nabi. Masa melihat sahabat kaum muslimin menderita gembira? Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, waktu mereka menderita dahulu, mereka mampu mempertahankan iman mereka. Tapi setelah mereka megah, nampak goyang oleh Nabi. Itu yang dimaksud oleh Nabi, gembira waktu melihat dia menderita dahulu, karena mampu menahan keimanan, tapi khawatir, bimbang, melihat sesudah megah kaum muslimin waktu ini. Bukan megahnya itu yang jadi soal, tapi yang menjadi persoalan di sini ada yang sudah agak berubah lenggangnya ya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nah, ini semua mempunyai dalil yang cukup tinggi, cukup kuat. Nah, kemudian kita jumpai pula, dan ini kita jumpai di dalam riwayat yang dibawakan oleh orang dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ya, mungkin ini juga pinjaman ini ya. Dibangkitkan mereka, mengalir dari mulutnya nanah, mereka mamah-mamah lidahnya. Ini di dalam sejarah Isra Mi'raj kan ada kita jumpai ini. Di situ disebut mereka ini adalah orang-orang pengkhianat, pendusta, tukang fitnah, tukang upat puji, bukan upat puji, mengupat ya. Oh, ini walaupun bagaimana bentuk kalimatnya di dalam Quran ada ini ya. Di surat Humazah, di situ dikatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah. Sudah pasti celakanya akan dijumpainya yang memastikan sekali waktu berada di bumi mahsyar. Tukang cela, tukang menghina orang, seolah-olah dia tidak ada cacatnya. Banyak sekali lah manusia ini ya. Suka sekali menilai orang lain dari segi buruknya, mengintip-ngintip
cacat orang kemudian digembak-gemborkan. Sedikit sekali ya yang mau menyadari kesalahan dirinya. Umumnya dialah yang baik, orang lain semua bercacat, semua buruk. Dibangkitkan mereka ini, benanah dari mulut mereka ya, mencucur nanah yang hanyir sekali. Badan mereka penuh luka-luka. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kan ini masuk dosa besar ini ya. Ini masuk fitnah yang macam ini. Di surat Baqarah 191 dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Di surat Baqarah 217 kalau tadi asyaddu, di sini akbaru bunyinya. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Maksudnya sama saja ya. Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh ya. Membunuh itu saja pun sudah dosa besar. Bagaimana lah orang macam ini dibangkitkan pada waktu di bumi mahsyar tidak parah ya. Dibangkitkan orang ini seperti orang mabuk, berdiri rebah, jalan selangkah jatuh, terus menerus begitu, kemana tujuan tidak tahu. Inilah manusianya. Ada yang dibangkitkan mereka, tubuh mereka mendidih macam kena bakar, macam ter membalut badan peluhnya itu, hingga lari sana lari kemari. Ini tentu gambaran daripada orang yang jahat sama sekali ya. Ini disebutkan orang yang selalu menyakiti hati orang lain, bikin fitnah masuklah ini ya, mencuri hak orang dan sebagainya. Hati-hatilah ya. Tapi ada di antara mereka dibangkitkan, muka mereka berseri, bercahaya ya, gilang gemilang. Kalailatil badri ala syairil kawakibi, seperti cahaya bulan penuh di antara bintang-bintang yang gemerlapan. Karihal miski, harum bau tubuhnya seperti bau kasturi yang baru dituang. Ini kita jumpai di dalam beberapa hadis yang nanti akan saya bacakan hadisnya ya. Dan ini juga bersandarkan dengan ayat-ayat Allah yang mengenai penderitaan itu, yang lengkap diantaranya di surat Kahfi melalui hisab ayat yang ke-103, 104, 105 di surat Kahfi ya. Di situ bunyinya qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ayat ini menggambarkan di antara yang menderita di bumi mahsyar, ayat ini menggambarkan yang paling menderita. Apa kata ayat? Sampaikan Muhammad,
apakah akan kami beritahukan kepadamu siapa orang yang sangat sekali berugi di akhirat dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, jadi ayat ini dari segala macam yang saya sebutkan tadi, ini puncaknya ya. Di ayat yang ke-104 dikatakan, itulah mereka-mereka yang telah tertipu dalam kehidupan dunia, sedang mereka dengan perbuatan jahat mereka masih mengaku sebagai orang yang baik. Maksudnya, padahal kejahatan yang dibikinnya masih mengaku bahasa dia bikin baik, orang hebat. Mereka ini walaupun bersyahadat mengaku bertuhan kepada Allah, tapi Allah golongkan mereka ke dalam golongan orang kafir engkar, termasuk dalam golongan orang yang tidak percaya dengan hari berhisab, bertemu dengan Tuhan. Perbuatan baik yang mereka lakukan itu sama sekali akan kami hapuskan. Tidak ada penilaian terhadap amalan mereka nanti pada waktu berhisab. Itulah pembalasan yang akan mereka terima akibat daripada mereka mempermainkan agama dan namaku, padahal yang dibikinnya jahat, sudah bikin jahat, bersumpah pula atas nama Allah, mengatakan yang dibikinnya itu adalah baik. Oh Allah, orang inilah yang paling parah nanti ya. Itu maka janganlah ya membikin yang tidak-tidak. Jadi apa yang saya sampaikan ini sama sekali tebus ya, supaya pada saat berhisab langsung mendapat keampunan. Ada yang bertanya kepada Nabi, siapa orang yang langsung mendapat keampunan dari Allah? Waktu itu di antaranya, kalau doa orang banyak itu kan jaminan belum nampak, harapan ada tapi jaminan yang tidak ada. Katanya doa seorang anak terhadap ayah, kalau ayahnya orang beres, kebalik aja begitu doa ibu bapak terhadap anak, kalau kebetulan anaknya orang baik. Itu pun untuk menjamin sukarela. Jadi untuk menjamin dapat keampunan, Nabi bacakanlah surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ini juga mempunyai sandaran, mempunyai kekuatan dengan surat Al-Qari'ah, sandar bersandar ini ya. Surat Al-A'raf itu berbunyi begini, wal waznu yauma izinil haqqu faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Itu kita jumpai di surat Al-A'raf. Timbangan al-waznu, timbangan baik dan buruk itu ditimbang, itu pasti akan kejadian. Maka barang siapa yang kebetulan ditimbang menjadi kenyataan bahwa kebaikan yang diperbuatnya lebih berat, lebih banyak daripada kejahatan yang dibikinnya, mereka itu adalah orang yang beruntung. Di situ dikatakan ulaika humul muflihun, orang yang beruntung. Ini kan dapat gambaran pada kita, tidak dapat siksa lagi ini. Dikatakan orang yang beruntung, tentu mendapat keampunan ini. Tapi kalau ternyata timbangan kebaikannya ringan,
berarti kejahatannya lebih banyak, kebaikannya ada. Ini masuk golongan orang yang merugi. Ya. Kalau masukkan golongan orang merugi, tentu menerima hukuman. Kekal? Oh tidak. Selama orang itu mengaku bertuhan kepada Allah, mengaku Muhammad sebagai Rasulnya, bersujud kepada Allah, tidak kekal. Tapi masuk neraka lah lebih dulu. Di surat Al-Qari'ah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9 sampai ayat 9. Di situ dikatakan, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ini lebih meyakinkan lagi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang pada waktu ditimbang ternyata kebaikannya lebih berat daripada kejahatannya. Saya sendiri tidak tahu ya, timbangan di sana apakah macam timbangan emas begitu, ditaruh di sini kebaikan, ditaruh sini kejahatan, saya tidak tahu. Tapi sebagai contoh kan tidak salah. Sebagai contoh, hakikat yang sebenarnya Allah yang tahu. Dimasukkan nilai kebaikan sebelah kanan lah umpamanya ya, dimasukkan nilai kejahatan sebelah kiri. Sudah dinilai sama sekali, maka ternyata umpamanya berat kebaikannya 80 gram, 80 kilo umpamanya. Kejahatannya cuma 40 kilo. Jadi 80 banding 40. Ini contoh ini ya. Wa huwa fi 'ishatir radiyah. Jelas di Quran dikatakan mereka akan mendapat keredaan dari Allah. Jadi kalau mendapat keredaan dari Allah, itu artinya mendapat keampunan. Tapi kalau ternyata wa amma man khaffat mawazin, ditimbang, ada kebaikannya tapi cuma 30 kilo, kejahatannya sampai 70 kilo. Di ayat lain dikatakan la yudi'u amala amilin minkum. Amal yang kamu bikin tidak akan saya lupakan. Tapi karena dosamu banyak, lewat neraka lebih dahulu. Nah, ini gambarannya. Jadi, bagi orang yang tadinya sudah membuat kejahatan, sadar dia, imbangi. Yang di dalam Quran dikatakan itba'is sayyi'at bil hasanat tamhuha. Itba'is sayyi'at bil hasanat. Tadinya kamu bikin kejahatan ya. Sudah minta ampun sudah. Ada jaminan? Entahlah ya. Tapi untuk menjamin dapat keampunan sudah minta ampun ya. Itba'is sayyi'at bil hasanat. Tebus dengan membuat kebaikan sebanyak mungkin. Kalau tadinya tukang poklek, sadar dia, minta ampun, iringi dengan banyak bersedekah, banyak berinfak. Iringi dengan itu, diimbangi. Ya. Mana masjid yang tidak siap, ikut. Musalla, kita ikut. Ikut membantu dengan tenaga ia juga, dengan uang ia juga. Panti asuhan, kita kirim beras semampu kita lah pula. Kalau perlu kirim pakaian, diimbangi, tamhuha ya, supaya pada waktu bertimbang, kalau kebetulan dapat keampunan, otomatis dapat keampunan, ditambah dengan ibadat yang kita bikin, oh ini sudah selesai, sudah aman ini. Belum kita menceritakan syafaat yang langsung dah. Kalau syafaat yang langsung nanti ada. Tapi nanti, tidak sekarang. Nah itu beberapa peristiwa-peristiwa yang pasti akan kejadian dan pasti nanti akan ditemui pada saat kita berada pada hari berhisab, ditimbangnya.
Ya tentu sajalah berbagai corak ragam umat-umat yang menuju tempat berhisab. Ada yang seram mati ketakutan, ada yang lega perasaan, cerah wajah, tapi yang cerah itu sedikit lah ya. Seorang yang tahu berterima kasih kepada Allah di dunia ini memang jumlahnya sedikit. Sudah pernah saya bayangkan di mana-mana ya. Orang yang tahu berterima kasih kepada Allah itu jumlahnya sedikit sekali. Padahal bersyukur kepada Allah tidaknya berat kali. Sujud kepada Allah itu kan tanda bersyukur juga. Datang puasa Ramadan ikut berpuasa itu kan tanda bersyukur juga. Berinfak itu kan tanda bersyukur juga kalau dapat rezeki. Saya orang miskin nih Ustaz, bagaimana mau berinfak? Ya jujurlah, kalau memang tak ada sudah lapangnya dunianya sebetulnya. Tapi jujurlah. Nah ini peristiwa-peristiwa bumi mahsyar. Ada lagi satu peristiwa yang paling dahsyat di bumi mahsyar. Ini kita jumpai di satu hadis yang panjang ya, yang dinamakan dengan sirat. Yang dimaksud dengan sirat, bumi mahsyar di satu tempat, kemudian jauh kelihatan di sana pantai surga. Antara bumi mahsyar dengan pantai surga terbentang satu titik. Itu yang dinamakan dengan sirat. Oleh sebagian ulama dikatakan itulah dia siratal mustaqim. Tapi di dalam hadis kata-kata mustaqim tidak ada. Yang ada hanya dikatakan titian. Bumi mahsyar jauh di sana, bumi surga, pantai surga, terbentang satu titik, di bawahnya, di bawah titik itu melambai-lambai neraka jahanam. Apa kata Nabi? Sayalah dengan umat saya mendapat perintah yang pertama harus lewat di titian itu. Ada yang mendapat sambaran. Tahukah kamu sambaran daripada neraka jahanam? Itu di bawah itu melambai-lambai neraka jahanam yang dinamakan dengan suki sa'dan. Ata'arafu Nabi suki sa'dan? Tahukah kamu suki sa'dan? Tidak ya Rasulullah. Suki sa'dan adalah lambaian neraka jahanam itu merupakan besi berani yang mengait. Kecuali kalau amal seseorang itu cukup kuat mengatasinya. Jadi bergantung kepada amal juga ini. Kalau amal cukup tinggi, cukup kuat, melewati titian itu, wah macam kilat saja. Walaupun melambai neraka jahanam di bawah. Ngeri, memang ngeri lah pula. Tapi kecepatan penyeberangan itu bergantung kepada amal waktu hidup di dunia. Ini peristiwa yang akan dihadapi. Sirat, satu titian. Orang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tahukah engkau berapa jauh titian itu? Dijawab oleh Nabi pendek, hanya Allah sajalah yang tahu. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, tahukah engkau ya Rasulullah berapa besar titian itu? Masih dijawab oleh Nabi, hanya Allah sajalah yang tahu. Tapi harus kamu ketahui, pada waktu itu saya tidak mampu menolong kamu. Waktu itu dibacalah oleh Nabi ayat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Betul-betul di waktu itu melewati titian itu bergantung kepada amal masing-masing. Bukan syafaat Nabi tidak ada, ada syafaat Nabi. Kapan itu syafaat Nabi ada? Sesudah orang surga berada di surga, orang neraka sudah di neraka. Nah, pada waktu itulah terjadinya. Dan ini tidak sekarang saya sampaikan, terlalu panjang itu. Ya, bagaimana situasi surga dan bagaimanakah orang neraka yang mendapat syafaat dari Nabi? Tidak mungkin sekarang. Tapi ada.
Tapi siapa yang mendapat syafaat ini? Ini jadi persoalan lagi ini. Tapi yang pasti, orang yang mengaku bertuhan kepada Allah, beriman, dan imannya dapat dibuktikannya dengan amal yang saleh. Walaupun ada kesalahannya yang mengakibatkan dia masuk neraka, tapi pasti dia akan dikeluarkan juga dari neraka. Tapi kalau boleh, janganlah rombongan ini kita. So ada juga yang gatal-gatal mulut, entah montiku, entah apa. Saya pun jadilah itu Ustaz. Asal masuk surga lah, lewat neraka pun jadilah. Oh ini gak ada utak orang macam ini nih. Pikirnya enak lewat neraka. Sedangkan demam saja patah selera pun parahnya di dunia ini bukan main. Jangan. Kalau boleh dapat lambaian neraka pun jangan. Sebab ada juga orang yang melewati titik itu, karena amalnya juga cukup banyak, kebetulan dosanya pun ada. Ini di surat Al-A'raf, panjang ayatnya, tapi isinya hadis ini juga mengatakan ada yang disapu-sapu neraka itu saja, tapi tak sempat dikait. Ada yang sempat dikait, dibeli, terendam ke dalam neraka, disentapkannya ke bawah. Tapi ada yang cuma tersinggung-singgung. Tapi sampai juga di seberang, tapi sudah hitam-hitam lah pula. Tapi sampai ke seberang, ada yang macam ini. Ini dapat kita uraikan nanti. Dan sementara itu coba telaah surat Al-A'raf. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah mentelah surat Al-A'raf, mendengar ceramah saya ini, itu sudah lebih mudah, kan ya? Nah, hati-hatilah menghadapi persoalan yang semacam ini. Dan peristiwa A'raf dan peristiwa surga dan neraka, insya Allah pada waktu yang lain kita selesaikan. Ya, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.